Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita sedang di-recharge oleh Tuhan. Ya. Karena itu pastikan keterhubunganmu, keterhubungan yang betul-betul plug in, nyambung. Dalam persiapan ibadah, ada kabel jack yang connect ke gitar dan ke speaker, yang kadang-kadang entah kendor, entah bagaimana di dalamnya itu tidak bisa berfungsi normal menjadi saluran suara dari gitar itu ke speaker. Saudara, engkau dan saya tidak ada apa-apanya, engkau hanya bejana tanah liat. Tapi kalau engkau terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan penjunan hidupmu, terhubung dengan sumber kasih karunia dalam hidupmu, sungguh-sungguh plug in, nyatu, nyambung. Apa yang dibunyikan dari surga akan terekspresi di dunia ini. Apa yang Tuhan nyatakan, it is done, sudah selesai. Engkau masih struggle, engkau masih berjuang, tapi engkau berjalan dengan satu mentalitas memenang. Makasih Tuhan, engkau sudah berbicara, sudah selesai. Sudah selesai, sudah selesai. Ada menghadapi sakit penyakit, katakan sudah selesai. Ada menghadapi kekurangan, katakan sudah selesai. Ada menghadapi masalah di keluarga, di pekerjaan, katakan sudah selesai. Saudara, iman yang seperti ini yang akan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan di kayu salib di dalam hidup kita. Jadi iman yang betul-betul mengandalkan kasih karunia yang tersedia. Nah, hari ini saya mau beri judul pelajaran firman pada pagi hari ini, kemana fokus iman kita? Kemana fokus iman kita? Saudara, sekali fokus iman kita salah atau kendor, tidak menyimpang, tidak sesat, tapi kendor, saudara. Tidak sepenuhnya kepada kasih karunia, tiba-tiba kita mengandalkan kekuatan kita. Tiba-tiba kita mengandalkan analisa kita yang terbaik. Tiba-tiba kita mengandalkan kantong kita. Dan sayangnya itu yang justru membuat Tuhan bertanya, nak, aku mau datang di mana? Engkau coba penuhi semua kekuranganmu. Aku mau hadir di mana? Nah, hari ini saudara, pertanyaan ini kiranya bergaung cukup dalam. Kemana fokus kita? Kemana fokus iman kita? Mari kita akan lihat Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dan kedua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan baca dari judul perikopnya. Ayat pertama dari judul perikopnya sama ayat 2 saja, 2-3. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan hinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau Anda baca lebih lengkap lagi, kalimat ini, ayat 2 ini ditutup dengan sebuah kalimat pendek yang menarik, saudara. Yesus di dalam cerita ini bukan Yesus yang sedang struggle lagi, gitu maksud saya. Bukannya Yesus lagi kesusahan, saudara. Bukan. Yesus yang sudah menang. Amin. Yesus yang sudah ada di sebelah kanan tahta Allah. Yesus yang sudah bersama Bapa menyatakan kekuatannya, kuasanya. Ini Yesus yang seperti ini yang kita sembah. Wow. Yesus yang berkuasa atas bumi, surga, dan bahkan di kolong bumi, kata Alkitab. Yesus yang berkuasa atas segala bentuk sakit penyakit, atas masa lalumu. Bahkan yang paling penting, Yesus yang berkuasa atas masa depan kita. Banyak orang kalau ngomong masa lalu, ya percaya. Pertanyaannya, apakah Anda percaya Yesus mau berkuasa atas masa depanmu? Hari ini mari kita alami, saudara. Silakan duduk.
Ayat 2 ini berkata, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan. Melakukan apa? Melakukan sebuah perjalanan iman. Melakukan apa? Melakukan satu kehidupan yang setiap pagi, bangun pagi menghadapi masalah. Dia datang lagi katakan puji Tuhan. Dia datang lagi katakan selamat datang. Anda sedang akan mencetak sebuah skor baru, kemenangan baru, sukacita baru. Ingat saudara, ketika anak-anak kita, dia punya PR, dia punya challenge gitu di game, di permainan. Dan dia bisa pecahkan itu. Wah, sukacitanya bisa meledak. Karena buat dia, yang belum pernah menghadapinya, itu sesuatu yang amazed gitu. Dia bisa selesaikan teka-teki yang dihadapi. Itu anak-anak kita. Buat kita biasa aja. Bayangkan buat Yesusmu yang sudah melewatinya itu. Nah, tenang nak. Aku tahu. At the end. Pada akhirnya kau akan melihat apa yang telah aku selesaikan di kayu salib. Sungguh nyata bagi hidup. Yesus sudah menyelesaikannya itu, saudara. Nah, ini konsep iman yang harusnya menetapkan fokus kita bukan pada kebaikan dan kesalehan kita. Fokus iman kita, saudara, kepada Yesus. Kebaikan dan kesalehan kita tuh akibat kita fokus ngikut langkah Tuhan. Kita melepaskan diri kita yang lama, karakter yang lama, prinsip yang lama, tabiat yang lama. Kita menjadi semakin kudus, saleh berkenan, menjadi mempelai yang kudus, menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena ayat ini berkata begini, marilah kita melakukannya, yaitu perlombaan iman yang diwajibkan bagi masing-masing kita. Tua, muda, besar, kecil, pelajar, pekerja, ibu rumah tangga. Diwajibkan, karena itu masing-masing ada pertandingannya. Katakan aku punya pertandingan. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kemana fokus iman kita? Apakah lebih kepada ketidakmungkinan seperti murid-murid di antara orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan saja? Fokus mereka kepada kalkulasi mereka. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhan kita, guru? Dan Yesus tidak berdebat, Yesus tidak berbantah, Yesus tidak memperlihatkan, kamu harusnya percaya. Yesus mendemonstrasikan. Kadang-kadang, iman tidak bisa diterangkan sampai iman itu dinyatakan. Mari kita lihat cerita ini, saudara. Saya berdoa, fokus kita sekali lagi kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Ayat ini berkata, tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi betapa indahnya kalau anak-anak muda yang memasuki sebuah perubahan jenjang yang baru. Tuhan Yesus, kemana aku harus melangkah? Tuhan Yesus, apa yang aku harus pilih? Dan dia tunjukkan 5 roti dan 2 ikan. Segini modalku Tuhan. Ingat cerita tuh, jangan langsung berkata, mana mungkin. Justru Anda harus berkata, pasti Tuhan tahu. Karena Alkitab bilang begitu. Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Kalau semuanya bisa, mampu, sudah tercukupi. Sekali lagi Tuhan bertanya, nak, aku mau duduk di mana? Aku mau hadir di panggung yang mana? Nanti kamu ke depan, apa yang kamu saksikan? Aku sudah menabung sekian lama. Puji Tuhan, akhirnya bisa married. Puji Tuhan, akhirnya bisa beli rumah. Puji Tuhan, akhirnya bisa bikin usaha. Puji Tuhan. Iya sih benar, saudara. Tapi coba cek lagi, imanmu kemana sebetulnya? Betulkah iman kita kepada kasih karunia dan kemurahan Tuhan? Nabungnya nggak salah. Itu sangat benar. Cuman bukan itu fokusnya. Anda perlu ke dokter. Perlu banget. Tapi bukan berarti kuasa bilu-bilu Yesus nggak ada gunanya. Karena itu fokusnya kemana, saudara?
Mari kita lanjut. Dikatakan begini. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ada penjelasan lengkapnya, saudara, yang menjadi juru syafaat bagi engkau dan saya. Iya. Yang menjadi pembela hidupmu dan hidupku di hadapan Bapa. Dari setiap intimidasi setan. Makanya waktu Anda berkata darah Yesus membasuh, Anda di posisi yang terang benderang. Dan Yesus yang bersama Ayana, kita hadapi masalahmu. Satu kali ada seorang pemuda yang datang belajar ke sebuah padepokan dan mengeluh karena dunia yang begitu jahat. Nah, pemuda ini datang untuk belajar. Suatu ketika dia mengeluh begitu rupa sampai, saudara, seorang pemimpin rohani di sana berkata, baik, coba sebentar, kamu berdiri bersama dengan saya, pegang sebuah piring, sebuah nampan, dan di atas nampan itu ditaruh sebuah gelas dan diisi, saudara, susu sampai penuh. Nah, putari taman ini. Tapi jangan sampai satu tetes pun tumpah dari gelas yang penuh itu. Waduh, otomatis dong sang pemuda itu dia putari taman, hati-hati dia berjalan, dia melangkah. Hati-hati. Ada kucing dia nggak teriakin, ada kecoa dia nggak lompat. Orang kalau udah fokus hebat loh, saudara. Setan apa nggak kelihatan. Kalau fokusnya sama Tuhan Yesus. Begitu rupa, saudara. Dan sampai setengah putaran, dia bersejak, dia fokus lagi. Pokoknya jangan tumpah. Sampai bertemu lagi di tempat gurunya pertama bersama dengan dia. Dia tanya begini, gurunya tanya. Anak muda, sudahkah kamu memperhatikan keindahan bunga di sekeliling taman yang baru saja kamu lintasi? Bunga yang mana, guru? Bunga yang mana? Kamu gak lihat bunga yang aku tanam itu, yang hari ini mengeluarkan bau harum yang sangat indah? Gak tahu, guru. Coba kira-kira masalahnya di mata atau di mana? Bukan di mata, bukan di bunga, bukan di lingkungan. Masalahnya di segelas susu di atas nampan. Masalahnya di mana? Di fokus. Kemana Anda memberikan fokus, kesanalah kesadaran terbesar kita terarah. Dua orang anak dipesan oleh orang tuanya, beli dulu minyak ke warung. Yang satu duluan berangkat, si sulung cepat. Karena jalan udah maghrib gelap, tumpah separuh. Si sulung datang kepada ibunya berkata, Bu, memang aku tidak beruntung. Jalan terlalu gelap. Aku gak bisa menjaga minyak yang aku bawa ini. Tumpah separuh. Dengan perasaan penuh rasa bersalah, menyesal. Dia laporan sama ibu. Si bungsu berangkat beli minyak. Jalan yang sama, situasi yang mirip. Dia pulang, tersandung pula. Tumpah juga separuh. Tapi bedanya si bungsu bilang gini, "Ma, puji Tuhan tadi jalan gelap banget loh. Ada setan di mana-mana." Tapi puji Tuhan, waktu aku jatuh aku bisa bangkit lagi. Coba, keren nggak? Puji Tuhan, waktu minyaknya tumpah aku bisa selamatkan separuh. Puji Tuhan, nak, kamu memang anak mama. Coba, Anda pilih si sulung atau si bungsu? Si sulung, aduh Ma, memang hidup ini parah banget. Kita nggak punya warisan apa-apa. Dad, lu nggak ngerti, Dad. Jangan lihat yang nggak ada, lihat yang ada. Jadi kemana fokusmu, kesanalah kesadaran terbesar kita mengalir. Anda tahukah? Kesadaran adalah kekuatan. Waktu Anda tidak sadar pada
pada keadaan apapun, Anda menjadi orang yang paling lemah. Anda diberkati, Anda tidak sadar. Anda dalam masalah dan penderitaan, Anda terhanyut dengan masalah. Anda orang yang paling lemah. Tidak begitu dengan Tuhan Yesus yang tekun memikul salib. Coba hari ini, apakah Anda sedang mengarahkan fokus Anda kepada arah yang benar? Makanya kadang-kadang, saudara, ada orang tuh salah persepsi. Kalau dia dilawat Tuhan luar biasa, kayaknya itu segala-galanya. Pertanyaannya, apa perubahan hidup kita? Kita dapat penglihatan, dapat pesan Tuhan luar biasa. Pertanyaannya, apa perubahan hidup kita? Saudara, kemana fokus kita terarah? Kesana kesadaran kita mengalir. Dan kita harus tahu, kesadaran adalah, apa saya bilangnya, kekuatan yang paling besar. Paling besar yang harus kita jaga. Anda hadir tetap sebagai pembawa damai sejahtera. Dan itu dimulai dari kesadaran. Itu yang membuat waktu Yesus dicambuk, Yesus mau dipaku, Yesus di kayu salib, dia berkata apa? Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tetap sadar pada siapa dirinya, bukan sadar secara manusia dagingnya. Bapa, habisin mereka. Lawat mereka dengan api-Mu. Bisa nggak? Bisa saja, saudara. Tuhan berkata, apakah kamu tidak tahu aku bisa minta malaikat Bapakku sepasukan hadir waktu Yesus tangkap di Getsemani? Tapi nggak Yesus nggak lakukan itu. Makanya kesadaran kita itu kekuatan, modal yang sangat besar. Sekali kesadaranmu tercuri oleh gadget, sekali kesadaranmu tercuri oleh yang lain, coba cek apa yang menjadi fokusmu pada minggu ini. Apa yang menjadi fokusmu? Dan waktu engkau dan saya kehilangan fokus yang harusnya kita tuju, kita sebetulnya sedikit demi sedikit sudah menyimpang, sudah meleset. Bayangkanlah kapal yang besar itu, kapal Titanic. Gak usah setirnya diputar banyak-banyak, dikit aja. Tapi karena lajunya cepat, angle-nya besar, saudara. Kita tahu ujungnya akan menabrak sesuatu. Hidup kita, mari perhatikan, saudara. Kesanalah kesadaran terbesar kita terarah, bertumbuh, dan semakin kuat. Itu fokus. Kenapa iman gagal tumbuh? Salah satunya, bukan dia tidak dengar firman. Tapi dia tidak fokus kepada firman yang dia dengar. Mari lihat Matius pasal yang ke-14. Ada satu cerita yang juga kiranya meneguhkan kita. Matius pasal yang ke-14. Betapa ketika fokus iman kita terganggu, ketika fokus iman kita terdistrak, ketika fokus iman kita terganggu, saudara, banyak yang sebetulnya sudah Tuhan beri mulai hilang dari iman kita. Padahal sudah Tuhan beri, hilang karena kesadarannya luntur gitu. Makanya fokus itu selalu membutuhkan kesadaran. Mau fokus, sadar dulu. Mau fokus, sadar dulu. Kalau tidak sadar, susah fokus, saudara. Anda pernah lihat kalau anak-anak kita bangun, ayo mandi, cepat, tak terlambat sekolah. Dia melangkah, saudara, nubruk piring, gumprang. Dia melangkah, laptopnya kesandung, jatuh. Dia melangkah, handphonenya mental, saudara. Kok kayaknya Om tahu sih? Dia melangkah, nggak tahu pintu ini terbuka atau tertutup, coba. Sadar, colek kanan kiri, sadar. Baru bisa fokus. Suami-suami, kita pernah gak sih ngalamin gitu? Oh, saya sering, saudara. Udah letih nih, mau parkir mobil saja. Bisa gak fokus, kenapa? Karena kesadarannya drop. Dari situ saya tahu.
At the end, itu harus di-recharge lagi. Melek. Karena kalau nggak sadar, nggak bisa fokus. Jamin, saudara. Anda dikasih berkat, katakan pasti cukup dan sudah cukup. Tetapi kenapa sering tidak cukup? Karena kita kehilangan kesadaran itu, pengelolaannya itu, peruntukannya itu. Waktu kehilangan kesadaran, sense kita, kesadaran kita, kepekaan kita, bukan lagi kepada fokus yang seharusnya. Nah, lihat saudara, Matius pasal yang ke-14, ini menarik sekali. Dari ayat 27 langsung saya baca ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Ini kan, sadarlah, tenang. Aku ini, jangan takut. Sayangnya masih ada jarak kan antara Yesus yang di laut dengan murid-murid yang di perahu. Makin besar jaraknya. Makanya kekasih Tuhan, perkecil jarakmu antara dirimu dengan Tuhan. Makin intim, makin dekat, makin aman, makin enak. Lihat dikatakan janganlah takut, aku ini jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, ini sebuah lontaran ungkapan yang buat Yesus sendiri mendengarnya. Wow, ini nggak ada kata percobaan. Kamu berjalan di atas air harus langsung jadi. Lihat masalahnya di mana? Di fokus mereka, fokus Petrus. Selanjut. Kata Yesus datang ayat 29. Maka Petrus turun dari perahu dan baca sama-sama. Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Betul-betul bagi yang percaya tidak ada yang mustahil lagi. Karena itu waktu Anda percaya, Anda meninggalkan kemustahilan di bawah. Waktu Anda fokus imanmu kepada Yesus yang sudah bangkit dari kubur. Kematian tidak lagi mencekam kita. Sakit penyakit tidak lagi mengintimidasi kita. Lihat, ini makanya penting saudara, tiap-tiap pagi. Jangan hanya sebatas kita makan. Apa yang kita makan, itu akan membentuk diri kita. Firman apa yang kita dengar, kita perhatikan, kita beri atensi, akan membentuk iman kita. Dan Yesus menyampaikan firman iman. Waktu dia berkata, datanglah. Coba merenung sedikit sama saya. Kenapa sang guru tidak berkata, oke Petrus, cobalah melangkah. Kata cobalah melangkah. Petrus, yaudah cobalah melangkah, ajak juga teman-teman kamu. Dan Yesus tidak berkata coba. Yesus punya satu kepastian dari kemenangannya karena iman. Ketika tidak ada perahu di pinggir pantai, murid-murid sudah 3 mil. Dan Yesus berjalan di atas air. Yang saya mau sampaikan, waktu Anda deal dengan Tuhan, haruslah kita tahu, dia sudah menang, dia sudah menyelesaikan, dia sudah mati, dia sudah bangkit. Sudah. Jadi Yesus yang kita bayangkan, bukan hanya Yesus yang tersalib, bukan hanya Yesus yang dihajar, dipukul oleh tentara Romawi, tapi Yesus yang sudah melewati semua itu dan memberikan kemenangannya kepada kita. Ketika Petrus mulai berjalan di atas air. Coba lihat sekarang ayat 30-nya. Kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kalau kita baca cerita selanjutnya agak seru juga sih. Tuhan sebagai guru pada waktu itu tidak kasih kendor sama Petrus. Coba lihat. Tidak kasih kendor. Iya ya, aku pikir imanmu udah cukup. Enggak. Yesus enggak ngomong begitu. Yesus tahu yang dihadapi satu orang yang berbeda. Makanya
Yang keluar justru sebuah teguran. Saudara, saya berdoa minggu depan mungkin kita belajar. Salah satu tools Tuhan untuk membuat iman di dalam diri kita tuh matang kuat. Itu namanya pressure. Setiap orang Kristen yang kekurangan pressure dalam kehidupannya. Pressure yang datang karena pertandingan iman ya. Bukan pressure datang karena dosa, karena masalah. Tapi tekanan yang datang karena pertandingan iman. Oh, imannya itu akan grow, kuat, teguh. Itu yang terjadi dengan Daud yang remaja. Betapa dia dalam pressure ketika menjaga 2-3 kambing domba. Ngelawan singa, ngelawan beruang. Itu yang membuat imannya menghadapi Goliat tumbuh responsif. Lanjut dikatakan begini, hai orang yang kurang percaya. Ayat 13 itu berkata, mengapa engkau bimbang? Saudara, kata bimbang itu dapat diterjemahkan double minded. Punya dua pemikiran. Siapa yang sering begini? Pengen ke sana tapi pengen ke sana juga. Akhirnya nggak kemana-mana. Betul nggak? Masuk ke food court mau beli bakso, mau beli somai. Beli apa ya? Pusing aku ya Tuhan. Masalah beli bakso, beli somai aja pusing. Coba, sering gitu nggak? Mau berangkat jam berapa? Jam 9 apa jam 10? Coba nimbangnya gimana? Ya kan tergantung. Naik apa? Kalau naik motor bisa setengah jam 10. Kalau naik kaki, ya kalau perlu setengah 9 gitu. Ada apa enggak? Jadi fokus kita kemana sih? Banyak orang tidak bisa fokus karena kesadaran imannya itu lagi ambiar. Tapi kalau kesadaran imannya sudah bangkit, kesadaran imannya dia tahu ada Yesus yang bersama dengan dia dan di dalam dia. Kesadaran imannya bahkan bukan hanya bangkit full. Roh Kudus di dalam aku siap mengalir. Oh saudara, setan mulai pikir-pikir deket-deket Anda. Betul saudara. Maksudnya kenapa banyak orang, karena gini yang saya maksudkan. Apa yang terjadi dengan Hawa di Taman Eden? Itu masalah yang sama dengan Petrus. Ketika sudah dengan kebaktian, dengar firman, makan-makanlah mereka. Ya kan? Nah, iblis datang dong. Iblis mulai mencoba si Hawa. Lo kayaknya wanita gak beruntung deh. Coba. Itu yang kadang-kadang gampang sangat cek gitu. Oh Tuhan, kayaknya benar suara ini. Padahal Anda terima suami yang terbaik, anak yang terbaik, pekerjaan terbaik, rumah yang terbaik. Masalahnya sangat simpel, pengelolaan. Gak ada orang yang sempurna, yang betul-betul semuanya ada. Dikelola. Baru kesempurnaan itu hadir dalam hati kita. Saudara, bayangkan cerita ini. Hawa di taman yang serba lengkap itu masih tidak puas. Itu yang saya coba sampaikan. Hawa di taman yang serba ada itu masih tidak, hatinya tuh utuh gitu. Kok masih bisa terpecah-pecah gitu. Kenapa pertanyaannya? Itulah manusia daging. Itulah manusia daging. Makanya setiap pencobaan selalu datang melalui manusia dagingmu. Waktu Yesus lapar, si pencoba bilang, perintahkan batu ini jadi roti. Waktu Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah, si pencoba itu bilang, jatuhkan dirimu ke bawah. Bukankah firman berkata malaikat akan menatang kakimu supaya tidak terantuk ke batu. Wah, pencobanya pakai Alkitab lagi. Makanya yang tahu Alkitab jangan tanggung-tanggung. Setan juga tahu Alkitab. Ayo kita hajar dia. Terus apa? Ya dibawa ke puncak gunung yang sangat tinggi. Dan Yesus diperlihatkan apa? Kekayaan. Makanya itu kalau kita sadar. Mari latihan fokus hari ini.
Dimulai dari apa? Tingkatkan kesadaran. Pertanyaan Elisa sama janda miskin yang terjerat hutang begitu banyak. Apa? Apa yang ada di rumahmu? Elisa seperti menggali yang udah diabaikan, dilupakan oleh sang ibu. Bu, siapa bilang kamu tidak punya apa-apa? Ayo dong anak-anak muda, apalagi engkau. Masa depanmu tuh sama seperti benih, ada di dalam dirimu. Tapi kalau engkau tidak menyadari dirimu, hilang. Kau mau jadi seperti yang sana, seperti yang sana, seperti yang sana. Pada siapa engkau, misalnya engkau biji apel, jadilah pohon apel. Jadilah pohon mangga. Betul? Kenapa kita akhirnya kehilangan kesadaran tadi itu? Mulai punya keinginan yang mengganggu pikiran kita. Waktu Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Orang yang mulai kehilangan sadar, dia punya pikiran dua. Cepat-cepat mau tiduran, padahal masih tugas jaga. Cepat-cepat pengen dipijit, diurut kakinya. Padahal kita masih bertanding satu babak lagi nih. Makanya berhentilah ketika sudah selesai. Oh itu pejuang begitu harusnya, petanding begitu harusnya. Mau gak mau. Karena masih satu babak lagi. Kekasih Tuhan. Hari ini kita butuh mendapatkan kembali. Kemana sebetulnya fokus kita? Ketika Hawa tergoda. Mulai fokusnya pecah. Di situ Hawa mulai kehilangan kekuatannya yang namanya fokus. Kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan lanjutkan dari bagian ini supaya kita tuntaskan. Saya dikatakan begini ayat 2-nya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Coba aplikasikan dalam hidup ini. Dalam hal apa sih melakukannya tertuju kepada Yesus? Membangun masa depan, bekerja, membangun hubungan. Ini dalam hal apa? Betul nggak? Kadang-kadang jemaat pulang saya juga pengen tanya, kamu ngerti nggak yang Tuhan maksud ini? Ini dalam hal apa? Melakukannya tertuju kepada Yesus. Tuhan mau bilang begini, hidupmu sepenuhnya. Sebetulnya Tuhan sudah sediakan koridor khusus yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Rel khusus yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa? Karena engkau dan saya sekarang anak-anaknya. Jadi engkau menerima blessing bukan sebatas karena engkau bekerja, engkau melayani. Engkau punya porsi yang namanya berkat anak. Dan itu kasih karunia. Ketika percayamu menyentuh tahta Tuhan yang berkata, aku di sini anakku. Aku gembalamu yang baik, Yesus Tuhanmu. Aku di tahta ini siap melepaskan semua yang kau butuhkan. Saudara, kalau menghitung dari semua masa lalu kita akan selalu menunda masa depan kita. Karena itu ayat ini begini, saudara perhatikan ya. Ayat 2-nya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Waktu penulis kitab Ibrani berkata, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, apa yang ada di dalam pribadi Yesus? Mari lihat saudara, Roma pasal yang ke-5, ayat yang kedua, tolong seorang baca. Roma pasal yang 5 ayat yang kedua. Ya. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk. Kita juga beroleh jalan masuk. Masuk kemana? Terus. Oleh iman kepada kasih Jadi karunia ternyata ini. masuk kepada kasih karunia yang sudah disediakan dengan percaya kepada Yesus. Makanya Yesus memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Waktu kita percaya Yesus, percayalah saudara, jalan keluar sekalipun belum Anda lihat, sudah ada, sudah tersedia. Lanjut, ayat 2 ini.
Di dalam kasih karunia Nah, ini, perhatikan, di dalam kasih karunia ini, di dalam semua yang Yesus sudah tebus, sudah raih melalui kematian dan kebangkitannya, di dalam semua yang sudah Yesus bayar dengan darahnya, di dalam kasih karunia itu terus kita berdiri dan kita bermegah jadi kita berdiri, artinya kita tidak malu, kita tidak merasa miskin, kita tidak merasa sebagai orang yang kalah. ya, Kita jadi pribadi yang sungguh-sungguh dibawa masuk menjadi pemilik, penikmat oleh karena Tuhan Yesus. Lanjut. dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Kasih karunia tersedia di dalam Yesus. Itu sebabnya ketika fokus iman kita kepada kesalehan manusiawi, kita gagal. Fokus kita kepada semua upaya-upaya manusia, sebatas upaya manusia. Pertapa-pertapa di sana, hidup suci dengan cara seperti itu. Fokuslah kepada Yesus yang membayar dosamu. Supaya engkau berkata, dosa berhenti. Aku sudah ditebus. Sekarang buka Efesus pasal yang kedua, saudara. Dari Roma pasal 5 ayat 2 sudah jelas iman kita membawa kita kepada kasih karunia masuk. Terus lihat Efesus pasal 2 ayat 8-9 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi jangan biarkan imanmu buyar, ambiar, nggak ada lagi fokusnya. Dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terus dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari cerita ini, saudara, betapa pentingnya kesadaran atau fokus iman kita arahkan kembali kepada Yesus. Kemampuan saya terbatas untuk menolong Bapak Ibu Saudara sebagai gembala jemaat. Tapi Tuhanmu tidak pernah terbatas. Saya akan tertidur, bahkan terlelap. Tapi Dia tidak mungkin tertidur apalagi terlelap. Dia gembala yang terjaga dikala senja, dikala malam, dikala pagi buta. Dia gembala yang terjaga ketika hari terik. Betapa ketika fokus imanmu ke sana, ke Yesusmu. Iya, saya mendampingi, iya, saya bersama dengan Anda. Anda akan mengalami dan menyaksikan kemuliaan Tuhan sungguh tersedia. Hari ini, kemana fokus iman kita? Yosua dan Kaleb harus menentang habis-habisan 10 pengintai yang lain, yang punya cerita yang lain. Kenapa, saudara? Karena ternyata 10 pengintai yang berangkat bersama dengan Yosua dan Kaleb, 12 orang itu, punya fokus lain. Mereka lihat, wah, orang-orang raksasa di sana. Yosua dan Kaleb tetap fokus kepada janji Tuhan. Dia yang berjanji tidak mungkin mengingkari. Mari kita bangkit berdiri sambil kita renungan firman. Kemana fokus iman kita? Anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang sungguh mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau saya ditanya, Om, apa yang perlu saya doakan yang pertama-tama? Berdoalah minta kasih karunia. Kedua, minta hikmat. Karena dengan kasih karunia dan hikmat itu, wow, Anda memasuki jenjang-jenjang yang tidak terbantahkan oleh kehebatan dunia ini. Itu yang terjadi dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi 10 kali lebih cerdas. Daniel mengelola kerajaan, Yusuf memimpin negara. Dan itu bukan karena banyaknya pengalaman. Jadi kalau hari ini anak muda masih berkata, aku gak punya pengalaman. Saudara, mari kita jadi anak muda yang percaya Yesus.
Haleluya.